Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini admin akan bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam masih sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau usianya berbeda jauh, ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, saudara dari ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah dan ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam, didakwahkan ketika masih berusia 12 tahun. Dalam riwayat lainnya 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang awal masuk Islam, yang memperoleh pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia mendengar berita bahwa penduduk Makkah telah membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, ia marah dan menghunus pedangnya dan mencari tahu siapa yang membunuh beliau. Tetapi kemudian ia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang segar bugar saja. Sementara pedangnya masih terhunus, beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Zubair?" "Aku mendengar bahwa Tuhan telah dibunuh," kata Zubair. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku akan memancung kepala orang yang membunuh Tuhan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Melihat sikap dan semangatnya, beliau mendoakan ia dan juga pedangnya, kemudian menyuruhnya pulang. Itulah pedang yang pertama kali dihunuskan demi untuk membela Islam. Peristiwa itu merupakan gambaran awal bagaimana sikap Zubair bin Awam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Maka tak heran jika kemudian ia tak pernah absen dalam semua pertempuran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah beliau pun meninggal. Jiwa dan semangat hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan menegakkan panji-panji Islam. Sebagaimana para sahabat pada masa awal, keislamannya membawanya kepada penyiksaan dari kaum Quraisy, walau sebenarnya ia dari keluarga terhormat dan sangat disegani. Pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid yang dikenal dengan nama Singa Quraisy, pernah menggulungnya dengan tikar dan menggantungnya terbalik dalam keadaan terikat. Dan di bawahnya ada api sehingga asapnya menyesakkan dadanya. Berbagai siksaan ditimpakan oleh kaum kerabatnya sendiri, tetapi semua itu tidak mampu mengembalikannya ke agama jahiliyahnya. Karena makin kerasnya tekanan dan siksaan yang ditimpakan kaum kafir Quraisy pada orang-orang yang memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, dan Zubair termasuk di antaranya. Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, memberikan perlindungan kepada para muhajirin ini dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sendiri. Hal itu menimbulkan sekelompok orang melakukan pemberontakan, tidak setuju dengan sikap Najasyi tersebut. Sempat terjadi pertempuran yang dalam pertempuran tersebut Zubair ikut berperan serta sebagai mata-mata untuk kepentingan Najasyi dan kaum muhajirin lainnya. Jika ternyata Najasyi kalah, ia harus segera memberitahukan agar kaum muslimin bisa segera meninggalkan bumi Habasyah. Tetapi Allah menghendaki kemenangannya ada di pihak Najasyi sehingga kaum muslimin dengan tenang tinggal di negeri Nasrani tersebut. Walau hidup dalam keadaan damai dan tenang melaksanakan ibadah, tetapi hati Zubair selalu gelisah. Sejak ia memeluk Islam, hatinya seolah terikat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kerinduan bergejolak untuk selalu bersama beliau. Walau ada juga kekhawatiran karena itu. Begitu mendengar keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab yang membuat posisi kaum muslimin lebih kuat, ia segera kembali ke Mekah untuk bisa selalu bertemu dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja kerinduannya itu datang. Zubair juga dikenal sebagai penunggang kuda yang handal. Dialah salah satu dari hanya 2 penunggang kuda pasukan muslim pada perang Badar, dan ia diserai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin front atau sisi kanan. Satu lagi adalah Mikhdad bin Aswad, diserai untuk memimpin front kiri. Dengan pedang yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwa kepahlawanannya jadi makin menonjol. Dalam perang Badar tersebut, ia mampu membunuh jagoan-jagoan Quraisy yang jadi andalan, seperti Naufal bin Khuwailid, si singa Quraisy yang masih pamannya sendiri, Ubaidah bin Sa'id, Ibnul As bin Umayyah, dan lain-lain. Pada awal perang Uhud, Nabi SAW mengangkat sebuah pedang dan berkata, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya?" Beberapa sahabat yang berkumpul tidak segera memberikan kesanggupannya. Maka Zubair bin Awam segera menyahutnya, "Saya ya Rasulullah." Tetapi Nabi SAW hanya memandangnya sekilas.
kemudian mengulangnya hingga 3 kali dan hanya Zubair yang dengan segera menyanggupinya. Namun demikian, beliau tidak menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Ketika Abu Dujanah yang menyanggupinya, beliau langsung menyerahkannya. Ini bukan berarti Nabi SAW tidak mempercayainya, tetapi Zubair telah memiliki pedang yang pernah didoakan Nabi SAW, sehingga ia tidak memerlukan pedang lainnya. Biarlah pedang tersebut dipegang dan dimiliki sahabat lain untuk mengukirkan kepahlawannya kepada Islam. Pada perang Uhud itu pun, pemegang janji kaum musyrikin Talha bin Abu Talha menantang duel, tetapi tidak ada yang menyambutnya, sehingga dengan congkaknya ia meremehkan pasukan muslim. Ia memang seorang jagoan Quraisy yang perkasa. Segera Zubair keluar menyambut tantangannya. Ia berhasil meloncat ke atas belakang unta Talha dan mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Zubair berhasil membantingnya kemudian membunuhnya dengan pedang kesayangannya, pedang yang pernah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memuji ketangkasan Zubair tersebut dan beliau bersabda, setiap nabi itu mempunyai hawariyun atau pembela, dan hawariyunku adalah Zubair. Begitu juga dalam perang Khandaq, saat itu Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi menaiki tempat yang tinggi kemudian menantang duel kaum muslimin. Nabi SAW sempat menawarkan pada salah seorang sahabat untuk melayani tantangan tersebut, dan ia menyanggupinya. Kalau memang diperintahkan, tetapi kemudian Nabi SAW melihat keberadaan Zubair bin Awam, beliau pun bersabda, bangunlah kamu, ya Abu Sofia, pergilah kepadanya. Majulah Zubair menghadap Naufal. Mereka beradu kekuatan, saling merangkul dan bergulingan di tanah. Nabi SAW menyatakan bahwa siapa yang jatuh ke bawah lebih dahulu, dialah yang akan terbunuh. Beliau berdoa dan diamini oleh sahabat-sahabat lainnya. Tak lama kemudian Naufal jatuh dan Zubair jatuh di atas dadanya. Ia segera membunuhnya. Begitulah hampir semua pertempuran diterjuninya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang tidak pernah absen dari pertempuran yang dilakukan bersama Nabi. Dari penjabaran bahwa Zubair memang hawari atau pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam setiap pertempuran ia selalu menunjukkan jiwa dan semangat jihadnya, jiwa dan semangat untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Begitu juga dengan berbagai pertempuran yang diterjunnya sepinggal Nabi SAW. Nama Zubair hampir tidak bisa dipisahkan dengan Talha. Kalau disebut nama Zubair, pastilah orang akan menyebut Talha. Dan kalau ada yang menyebut Talha, pastilah Zubair disebut juga. Mereka berdua memang memiliki banyak kesamaan, sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi SAW pun mempersaudarakan mereka. Di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi SAW pernah berkata, Talha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tidak ada bedanya jiwa perjuangan Talha dan Zubair dalam membela Islam. Begitu juga dengan jiwa pemurah dan kedermawanannya. Seperti halnya Talha ketika tidak sedang mengangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah, ia akan mengurus perniagaannya dan hasil perniagaannya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah daripada dinikmatinya sendiri. Bahkan dalam soal sodakoh dan membelanjakan harta di jalan Allah ini bisa dikatakan besar pasak daripada yang ia tidak segan untuk berhutang demi memuaskan jiwa pemurah dan dermawannya. Tetapi ia selalu mencatat dengan rapi hutang-hutangnya tersebut dan mewasiatkan kepada anaknya Abdullah bin Zubair untuk membayar hutangnya jika sewaktu-waktu ia meninggal. Sambil ia berpesan, bila nanti engkau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut, minta tolonglah kepada induk semang atau maulana kita. Induk semang yang mana yang bapak maksudkan? Tanya Abdullah bin Zubair. Induk semang dan penolongnya yaitu yang utama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam membayar hutang bapaknya, ia selalu berdoa, wahai induk semangnya, wahai Allah, tolonglah aku melunasi hutang. Tidak lama setelah itu selalu ada jalan keluar bagi Ibnu Zubair untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama kedua orang bersahabat itu, Zubair dan Talha ini pun menjemput sahabatnya bersama, yakni dalam perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dalam perang saudara tersebut ia bersama Talha bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Basrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman, padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membayar Ali sebagai khalifah. Inilah memang dasarnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah SAW saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Zubair. Satu riwayat menyebutkan ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan, korban tewas. Ali menangis dan menghentikan pertempuran tersebut. Padahal saat itu posisinya dalam keadaan memang menang. Ali meminta kehadiran Talha dan Zubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talha dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talha dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas
terngiang sabda Nabi SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Amr bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Zubair dan Tolhah memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya, kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan pembunuhnya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Basrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempurannya berlangsung seru dan pasukan Basrah dikalahkan oleh pasukan Ali. Tolha dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sedangkan Ummul Mukminin Aisyah dikirimkan lagi ke Madinah dengan pengawal saudaranya, Muhammad bin Abu Bakar, yang ada di pihak Ali. Zubair meninggal dalam usia 64 tahun dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang disebut Wadi Shiba, sekitar 7,5 km dari kota Basrah di Irak sekarang ini. Usai pertempuran, ketika Ali sedang beristirahat, datang salah seorang prajuritnya dan berkata, Amr bin Zurmus At-Tamimi, pembunuh Zubair bin Awam, menunggu di luar, minta izin untuk menghadap. Ali mengizinkannya. Amr masuk dengan pongahnya. Ia mengira akan memperoleh pujian dan penghargaan karena telah membunuh seseorang yang memusuhi Khalifah Ali. Tapi begitu bertatap muka, Ali membentaknya dengan keras dan berkata, apakah pedang yang kamu bawa itu pedang Zubair? Dengan gemetar ketakutan ia berkata, benar, ini pedang Zubair. Saya merampasnya setelah saya membunuhnya. Ali mengambil pedang tersebut dan dari tangannya dan menggamnya penuh perasaan dan khusyuk. Diciumnya pedang yang pernah didoakan Nabi SAW tersebut penuh rindu dan haru hingga air mata membasahi pipinya. Kemudian Ali berkata, pedang ini demi Allah adalah pedang yang selama ini digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi SAW dari berbagai mara bahaya. Setelah itu Ali memandang Amr bin Zurmus dengan mata menyala. Mengenai dirimu wahai pembunuh Zubair, bergembiralah dengan masuk neraka atas apa yang kamu lakukan kepada putra Sofiyah ini. Amr berlalu dengan dongkol karena maksudnya tidak tercapai, sambil ia bergumam, aneh sekali Tuhan ini. Telah kami bunuh musuh Tuhan, tetapi Tuhan katakan saya akan masuk neraka. Itulah tadi cerita Zubair bin Awam yang begitu sangat hebat dan gagahnya bersama dengan Tolhah bin Ubaidillah. Dari kami, senang cerita dan selalu menemani hari-hari Anda dengan cerita-cerita yang menarik dalam perjalanan hidup kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, Senang Cerita. Terima kasih.